Shalom. Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Jemaat terkasih, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Demikianlah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat begitu penting, khususnya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu hari Jumat Agung. Kenapa disebut Jumat Agung? Karena hari ini kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus menebus dosa umat manusia. Jadi ini bukan hari Jumat biasa, tapi hari yang sangat istimewa, hari yang sangat spesial, khususnya bagi kita semua. Semua orang Kristen merayakan hari Jumat Agung di seluruh dunia, karena hari ini adalah hari yang luar biasa,
di mana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang besar, rela mati agar dosaku dan dosa seluruh jemaat dihapuskan, dibersihkan, disucikan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan yang baru saja saya baca, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dan selama kurang lebih 6 jam Yesus tergantung di kayu salib. Lalu pada akhirnya Dia berkata, "Sudah selesai," dan menghembuskan napas terakhir. Di kayu salib itu Yesus menyerahkan nyawanya. Dia merasakan kesakitan penderitaan yang begitu hebat, karena darahnya bertetesan secara pelan-pelan. Pada waktu Tuhan Yesus kehabisan darah itu, maka Dia menghembuskan napas yang terakhir. Yesus mati. Walaupun Yesus sudah mati, para prajurit untuk memastikannya, maka salah seorang prajurit dia tombak ikul lambung Tuhan Yesus untuk memastikan bahwa Yesus tidak lagi hidup, tetapi sudah mati. Nah, jemaat terkasih, apa yang bisa kita dapatkan berkat dibalik kematian Tuhan Yesus itu bagi setiap kita? Saya secara pribadi berbahagia, walaupun bercampur kesedihan dan tangisan serta duka yang amat dalam. Yesus mengalami kematian. Kematian Tuhan Yesus mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi setiap kita. Untuk itu jemaat terkasih, jangan pernah menyesali kenapalah Tuhan Yesus harus mati, kenapalah Dia harus bersalib. Jangan seperti Simon Petrus, murid Tuhan Yesus, berkata pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia akan mati, Dia akan disiksa, Dia akan menderita. Tetapi Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, sekali-kali itu tidak akan menimpa. Sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu." Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? "Enyahlah engkau iblis. Enyahlah engkau iblis." Harusnya Simon Petrus berbahagia Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, sebab kematiannya memberikan berkat besar bagi setiap kita. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan mau seperti Simon Petrus, seolah-olah dia merasa seperti pahlawan, siap mati demi membela Yesus Kristus. Tetapi Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Karena Simon Petrus tidak menyadari dan memahami bahwa ada berkat di balik kematian Tuhan Yesus. Mari kita lihat satu persatu berkat apa yang akan kita alami di balik kematian Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang ke-33 tadi dikatakan seperti ini: ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga
juga kedua orang penjahat yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Yesus disalibkan di Golgota. Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dikatakan Bukit Golgota itu adalah tempat tengkorak. Golgota itu artinya tempat tengkorak, tempat kematian, tempat yang kotor, tempat yang menjijikkan. Di tempat itulah Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Di tempat itulah Tuhan Yesus Kristus mengalami kematian. Pertanyaannya, kenapa harus ke Bukit Golgota Tuhan Yesus disalibkan? Kenapa tidak kepada Bukit Zaitun? Kenapa kepada bukit-bukit yang lain yang indah? Tetapi kenapa Tuhan Yesus harus dibawa ke Bukit Golgota? Ke tempat tengkorak itu, tempat di mana mayat-mayat ada di sana, tempat kematian ada di sana, tempat yang bau, tempat yang kotor, tempat yang menjijikkan. Kenapa harus di tempat itu Tuhan Yesus disalibkan? Kenapa bukan ke tempat yang lain? Apakah ini terjadi secara kebetulan? Apakah ini karena inisiatif Pilatus atau ahli-ahli Taurat, mahkamah agama? Apakah tempat ini permintaan khusus daripada murid-murid Tuhan Yesus? Apakah tempat ini permintaan khusus daripada saudara Tuhan Yesus atau ibunya bernama Maria? Tidak ada satu pun yang mengusulkan dan memikirkan seperti itu. Yesus harus dibawa ke Bukit Golgota. Tetapi harus di sanalah Tuhan Yesus tersalib. Sama seperti kelahirannya harus lahir di kandang domba. Kenapa bukan di tempat yang indah? Kenapa bukan di rumah? Kenapa bukan di tempat penginapan? Kenapa bukan di hotel? Tetapi kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Itu punya makna rohani jemaat Tuhan. Sama seperti kematiannya, kenapa harus di Bukit Golgota? Karena kematian Yesus Kristus, kematiannya adalah untuk menebus dosa-dosa. Dosa kematian itu. Yesus dengan kematiannya ingin membangkitkan kematian yang sedang terjadi melanda dunia. Kematian secara rohani. Yesus mati untuk mengubah kehidupan yang kotor dan bau itu, mengubah tempat kehidupan yang menjijikkan itu. Yesus mati harus untuk itu. Yesus mati untuk itu, supaya kematian yang kita alami selama ini berubah menjadi kehidupan rohani yang luar biasa. Sehingga kita yang menjijikkan dan dipenuhi dengan lumpur dosa, dipenuhi dengan kekotoran dunia ini, dan sesungguhnya kita ini sungguh menjijikkan di mata. Yesus mati untuk
mengubah semua itu. Yesus mati untuk memperbaiki semua itu. Yesus mati untuk memulihkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosanya. Jadi Yesus mati di bukit Golgota. Ada makna rohani di balik kematiannya di bukit Golgota itu, untuk mengubah sesuatu yang kotor, bau, menjijikkan. Itulah dosa-dosa kita. Tempat kematian Dia akan ubah menjadi tempat kehidupan. Makanya ada lagu yang luar biasa, di bukit Golgota Tuhan disalibkan. Ya, ingatlah lagi. Amin. Amin. Di bukit Golgota Tuhan disalibkan untuk menebus dosa. Jangan bilang dosa manusia, dosaku. Amin. Amin. Dosaku. Apakah jemaat Tuhan tidak berdosa? Berdosa? Dosanya banyak? Berat? Yesus mati untuk itu. Amin. Jadi kalau orang masih dosanya dipikul-pikul, disimpan-simpan, Yesus belum mati. Yesus belum mati. Jadi kalau jemaat masih mencintai dosa, mengasihi dosa, Yesus belum mati bagimu secara pribadi. Yang kedua, kita melihat di balik kematian penyaliban Yesus. Yang kedua ada peristiwa yang luar biasa, kematiannya di bukit Golgota. Yang kedua, ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dalam Matius 27:38 berkata, bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, waktu Yesus disalibkan itu, pertanyaannya, kenapa Yesus tidak sendiri? Dikatakan ada dua orang bersama dengan Yesus, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Jadi mereka bertiga sekaligus disalibkan. Mengapa bukan hanya Yesus sendiri? Kenapa ada orang penjahat di sebelah kanan, ada penjahat di sebelah kiri, bersamaan disalibkan bersama dengan Yesus? Yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu adalah penjahat dulu, yang kejahatannya sudah sangat luar biasa. Kejahatannya itu begitu dahsyat sehingga mereka layak dan pantas menerima hukuman penyaliban, hukuman mati. Jadi kalau ada hukuman penyaliban, hukuman mati, itu kejahatannya sudah sangat besar. Itu kejahatannya sudah tidak bisa diterima oleh siapapun. Itu artinya kejahatannya tidak ada lagi pengampunan. Bukan hukuman seumur hidup, bukan lagi hukuman cambuk, tetapi hukuman mati. Itulah yang layak dan pantas
diterima oleh dua penjahat ini. Tetapi yang di tengah-tengah bernama Yesus Kristus, Dia disalib bukan seperti penjahat di kanan dan di kirinya, tetapi Yesus disalib oleh karena kejahatan yang di kanan, yang di kirinya, kejahatan yang menyalibkan Yesus, kejahatan seluruh umat manusia. Itu yang Yesus sedang tanggung, itu yang Yesus sedang pikul bagi dirinya. Ternyata dua penjahat ini tahu dan mengenal siapa Yesus. Yang satu di sebelah kiri berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami dari salib ini. Tetapi yang di sebelah kanan berkata, engkau tidak tahu bahwa kita dihukum disalib setimpal dengan perbuatan kita. Kita disalib setimpal dengan kejahatan kita. Tetapi Dia, katanya Yesus, Dia adalah orang benar. Dia sedang memikul kejahatanku. Dia disalib bersama kita, sedang memikul kejahatanmu. Dia disalib bersama dengan semua orang yang menyalibkan Dia karena kejahatan semua orang ini, karena kejahatan semua umat manusia. Dia disalib. Jemaat terkasih, coba kita introspeksi diri, merenung sebentar. Kejahatan-kejahatan apa yang sudah kita lakukan dan berbuat selama hidup kita? Apakah kita pernah mencuri? Apakah kita pernah menipu? Apakah kita pernah berantem, berkelahi, memukul orang, menggosipi orang, menfitnah orang, mengata-ngatai orang? Mengguna-gunai orang, meminta penglaris atas jualan, meminta pemanis supaya tetap kelihatan cantik dan ganteng, masih menyembah kepada roh-roh orang mati, masih percaya kepada jimat-jimat. Coba cek sebentar, kejahatan apa yang pernah kita lakukan? Satu persatu coba kita ingat dan renungkan. Apakah kejahatan karena pikiran? Jangan kita pikir kita tidak bisa jahat dengan cara berpikir kita. Merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, memikirkan sesuatu untuk yang jahat kepada orang lain, itu juga kejahatan. Kejahatan oleh karena mulut, oleh karena telinga, oleh karena tangan, kaki. Kejahatan oleh karena hati. Semua Tuhan tanggung di kayu salib. Jadi jemaat, apa yang Yesus alami sebelum penyaliban dan sesudah penyaliban itu ada makna rohani. Pertama, Yesus dipasang di kepalanya mahkota. Di kepala Yesus ditaruh mahkota duri. Duri yang tajam dipakaikan ke kepala Yesus Kristus. Dan mahkota duri itu
Bahkan kepala Yesus berlumuran darah. Darah menetes dari kepala Yesus. Itu ada kejahatan di bagian kepala ini harus dimatikan. Itu punya makna jemaat Tuhan. Tangan Yesus kenapa harus dibakar? Itu juga punya makna kejahatan tangan ini harus dimatikan, harus dipakukan. Kaki Yesus dipaku, kejahatan kaki ini juga harus dimatikan. Kenapa lambung Yesus harus ditusuk pakai tombak? Yang di dalamnya lambung itu ada hati. Hati Yesus tertusuk oleh tombak. Kejahatan dalam hati itu harus dimatikan. Yesus alami semua itu. Kenapa Yesus tidak cukup dibunuh saja? Kenapa harus ada proses penyaliban? Bahkan sebelum dicap di salib, Yesus mengalami cambukan yang begitu mengerikan. Coba bisa ditampilkan ya, sambil saya khotbah ini. Inilah yang Yesus alami sebelum dan sesudah penyaliban. Karena begitu dahsyatnya kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia harus dimatikan secara sadis. Jangan kira jemaat Tuhan melepaskan, mematikan kejahatan kedagingan itu, di mana Yesus dicambuk. Yang video tadi Yesus dicambuk. Betapa dagingnya habis. Cambuk itu menempel di tubuh Yesus, dan di cambuk itu lengket dagingnya Yesus. Cambuk ditarik, dagingnya ikut tertarik. Kenapa Yesus harus mengalami cambukan itu? Karena ada kejahatan keinginan daging yang dahsyat dan luar biasa. Yesus harus mengalami kematian atas dosa kejahatan daging yang luar biasa. Jemaat, tidak perkara mudah melepaskan dosa kedagingan itu dalam diri kita. Bagaimana Yesus menahan rasa sakit yang luar biasa. Betapa Yesus mengalami rasa sakit, daging-dagingnya terkelupas. Yesus meraung, Yesus gemetar, Yesus menjerit, karena dosa kejahatan daging itu harus dimatikan. Jadi tidak gampang mematikan kejahatan kedagingan jemaat. Pergumulan terbesar, melepaskan dosa akar pahit tidak gampang. Keinginan daging. Coba jemaat yang cantik merokok, gak gampang melepaskan rokok itu. Coba jemaat yang suka minum minuman keras, minum tua, gak gampang melepaskan. Coba jemaat dihina, direndahkan, tapi mampukah tetap tersenyum dan bersukacita? Gak gampang. Inilah dosa kedagingan. Betapa Yesus harus mengalami pergumulan terbesar mematikan ini.
Jadi apa dosa kedagingan itu adalah dosa-dosa kita. Betapa Yesus merasakan kengerian. Bagaimana mematikan kejahatan kedagingan itu. Yang ketiga, jemaat terkasih, ya, sambil bisa terus diperhatikan. Peristiwa apa yang terjadi di balik penyaliban Yesus? Dikatakan ada kegelapan terjadi selama 3 jam. Yesus disalib jam 12. 3 jam 3 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Terjadi kegelapan. Apakah itu terjadi secara tiba-tiba? Bukan. Apakah karena gerhana matahari ditutupi atau sinar matahari ditutupi oleh embun yang tebal? Tidak. Terjadi kegelapan 3 jam. Jarak sejengkal pun tidak bisa melihat siapa orang di depannya. Sama seperti terjadi kegelapan di tengah-tengah bangsa Mesir selama 3 hari demi menyelamatkan bangsa Israel. Terjadi ketika hari kegelapan saat Yunus ada di perut ikan. Dan ini pun terjadi kegelapan selama 3 jam. Ini mempunyai makna rohani, jemaat terkasih. Memiliki makna rohani. Yesus sedang mati mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan yang sedang mengikat banyak orang. Saya tidak tahu apakah jemaat Tuhan masih terikat dengan kuasa kegelapan. Jangan kita merasa seperti kita tidak terikat, padahal kenyataannya masih terikat dengan kuasa kegelapan. Saya punya teman, kemarin kami ada pelayanan ke Baliki, Lampung. Dan teman saya ini punya ciri khas, yaitu karunia pelepasan. Jadi ternyata kalau dia mendoakan seseorang, ternyata masih sangat banyak orang diikat oleh kuasa kegelapan. Pada waktu dia mendoakan seseorang, bisa muncul berekspresi seperti harimau yang sedang menenangkan. Dia mendoakan seseorang, bisa dalam hitungan sekejap mata orang itu berubah gayanya seperti ular menggelepar. Padahal kalau kita lihat seperti tidak ada masalah, manusia sempurna. Tapi di saat temanku ini berdoa, wah, masih banyak orang diikat oleh kuasa kegelapan. Bahkan ada kuasa banci, bencong. Saat dilepas, dia berakting seperti bencong. Banyak. Hati-hati jemaat. Jadi kalau jemaat Tuhan gampang meledak, gampang sakit hati, gampang marah, ada kuasa kegelapan. Jadi terkadang kita tidak sadari bahwa ada kuasa masih mengikat. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa roh-roh
Jadi kalau kita sering sakit-sakitan, gampang sakit, hari-harinya sakit terus, jangan-jangan masih ada kuasa kegelapan mengikat. Kita sendiri pun bisa melepaskan diri dari kuasa kegelapan itu, asal kita berdoa sungguh-sungguh, meminta Tuhan Yesus mencatat, melawat kita. Jadi waktu saya sekolah teologi jemaat terkasih, saya selalu dipakai mendoakan seluruh calon-calon mahasiswa sekolah pendeta. Jadi ada masa ospek orientasi pengenalan kampus, kurang lebih sampai 1-2 bulan kita buat. Ternyata hampir 99% calon-calon mahasiswa teologi ini, calon-calon pendeta ini, pengalaman saya sewaktu saya kuliah, karena saya selalu berdoa, memimpin doa pelepasan bagi setiap calon-calon mahasiswa ini. Hampir 99% masih diikat kuasa kegelapan. Apalagi kalau saya mendoakan teman-teman dari Nias, wah, itu hampir semua itu namanya dinding kampus itu seperti dia bisa jalan. Waktu saya pimpin doa pelepasan, lompat batu itu jadi ini bisa lagi lompat nih. Saya bilang, dalam nama Yesus, keluar! Wah, itu jalan jadi gini. Silapnya banyak semua keluar. Wah, hampir 99% setiap calon pendeta sekolah teologi. Ini pengalaman saya, nggak tahu pengalaman sesudah saya, karena saya selalu mendoakan setiap mahasiswa baru. Saya pimpin doa pelepasan, doa kuasa. Wah, ada keluarga si Romi, ternyata dia tidak sadari dia kemasukan roh obungnya Haryara Raja Sikomi. Waktu saya pakai bahasa Indonesia juga berarti Muna usiku Sira jadi Haryara. Wah, saya tanya siapa si Haryara? Oh, punya si Romi. Lalu dia diikat. Bayangkan, dia gak sadari dia diikat. Waktu saya gua pelepasan keluar, wah, seperti katanya badannya itu seperti ada keluar beban 1 ton. Jadi ringan. Oh, banyak sekali. Saya katakan hampir 99% yang mau sekolah pendeta itu zaman saya diikat kuasa kita. Wah, bermacam-macam. Kuasa kegelapan, kuasa kenajisan, roh kenajisan. Wah, bayangkan roh kenajisan iblis dikejar-kejar, anak perempuan diciumnya, dipeluknya. Wah, waktu saya lepaskan roh kenajisan, teman saya dikejar mau diperkosa karena roh kenajisan sedang mengikat. Ternyata selama hidupnya dia sering melakukan dosa perzinahan, dosa kenajisan, dikejar-kejar. Ada roh banci laki-laki sama laki-laki dikejar-kejar, mau dipeluknya. Roh banci, kuasa kegelapan. Aduh, tak terkatakan, banyak sekali. Padahal kalau kita lihat ngomong begini, tidak ada masalah. Manusia sempurna. Tapi waktu saat berdoa, semua menunjukkan diri setannya. Kuasa kegelapan tidak tahan. Akhirnya dia manifestasi. Yesus
mati telah mengalahkan kuasa kegelapan. Amin. Amin. Makanya jemaat Tuhan, kalau ada orang yang dirasuk setan, kuasa kegelapan mengganggu, oh, usir saja dia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Usir saja dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang keempat, dalam Lukas 23 ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Jemaat terkasih dalam Yesus, pada waktu penyaliban, kematian Yesus, tabir bait suci, ada tirai yang begitu sangat tebal. Mungkin digunting pun dia susah, saking tebal. Pakai pisau pun merobek itu susah, saking tebal. Tetapi waktu Yesus disalib itu, tiba-tiba tirai yang tebal itu tanpa disentuh tangan manusia terbelah dua langsung. Apa maksudnya tabir bait suci tirai itu terbelah dua? Karena pada waktu sebelum Yesus disalib, zaman dulu di Israel, ada 3 tempat dalam bait suci. Pertama, halaman. Ini yang selalu diajarkan oleh gereja-gereja tertentu. Inilah ajarannya tiap minggu. Halaman, ruang kudus, baru ruang maha kudus. Jadi antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai yang memisahkan, tidak bisa tembus pandang. Jadi ke ruang maha kudus ini hanya imam yang boleh masuk. Itu pun sekali setahun. Imam pun harus kudus. Kalau imam masuk ruang maha kudus, bisa mati di ruang maha kudus kalau dia tidak kudus. Hanya imam yang boleh masuk. Jemaat tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Jadi di ruang maha kudus itulah imam memohon pengampunan dosa atas seluruh umat Israel. Jadi kalau umat Israel berdosa, maka imamlah yang masuk ruang maha kudus untuk minta pengampunan. Jadi tidak boleh bangsa Israel umat Tuhan langsung kepada Tuhan, hanya melalui imam. Siapakah imam kita sekarang? Yesus Kristus. Jadi tirai itu langsung terbelah dua. Tidak ada lagi yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Jemaat boleh langsung kepada Tuhan, berdoa minta ampun kepada Tuhan langsung tanpa perantara siapapun. Meminta berkat mujizat permohonan langsung kepada Yesus tanpa melalui siapapun. Karena kematiannya telah membelah tirai tabir bait suci. Itu artinya jemaat Tuhan, kematian Yesus Kristus di kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah, telah memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, mendamaikan kita langsung dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu kita bisa langsung dengan Tuhan. Jadi jemaat sakit tidak harus panggil pendeta, tidak harus panggil hamba Tuhan, mendoakan sakit kita, mendoakan anak kita yang sakit, karena kita bisa langsung meminta kepada Tuhan. Amin. Amin.
kesembuhan. Tetapi karena merasa imanmu masih lemah, imanmu belum kuat, kau merasa seperti belum layak, oh kau butuh hamba Tuhan, itu juga tidak salah, menuntun dan membimbing. Tetapi secara prakteknya jemaat Tuhan, kita bisa langsung kepada Tuhan. Kau sakit, engkau punya pergumulan, engkau punya beban, engkau punya permohonan, tidak harus menyampaikannya lewat hamba Tuhan. Kita masing-masing bisa langsung berurusan dengan Tuhan. Dan yang terakhir terjadi gempa bumi. Pada waktu Yesus disalib ada peristiwa gempa bumi terjadi. Gempa bumi terjadi. Terjadi mujizat, orang-orang mati mengalami kebangkitan. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa mengalami mujizat